kalau nanti perempuannya itu nggak bisa dibawa ke rumah saya suatu saat itu pasti ibu saya nggak boleh. Soalnya saya kan anak yang terakhir dan yang 5 itu sudah rumah-rumah sendiri semua kakak saya. Berarti harus mau diajak ke Pacitan. Iya. Ya sampai cari orang Pacitan aja. Nah itu. Atau orang Pacitan yang merantau di Surabaya nanti kembali ke sana. Balik ke Pacitannya. Semoga Anda anak-anak Pacitan yuk kumpul, tulis komen di bawah ini. Kriterianya gimana kriterianya? Pacitan pokoknya. Orang Pacitan. Oh enggak. Pokoknya mau Dibawa ke dibawa Pacitan. ke Pacitan. Oke, kalau tadi sudah bicara ya berkaitan dengan pengalaman ataupun juga hal-hal yang menjadi motivasi Mas Altop dengan berbagai keahlian gitu ya bisa dikatakan. Mulai dari soundman, kemudian juga aktif sebagai kebersihan. Dari semuanya, mana yang paling membuat suka atau ada yang membuat duka? Suka duka. Kalau suka duka pasti di ambulan. Suka duka di ambulan. Sukanya dulu Ya. gimana? Kalau sukanya dulu kan kalau di ambulan mungkin di jalan kita ketemu ambulan lain saling menyapa. Ya, terus ketemu. Ada kodenya? Iya, ada. Itu apa? Ya saling istilahnya nanti bisa di troll gitu. Nah, terus bisa ketemu sama anak-anak relawan. Saya di Surabaya itu alhamdulillah sudah banyak ketemu beberapa komunitas ambulan. Itu ada Kenal semua ya? salah satu dari mereka ada yang kenal, ada yang hubungan. Ada Airi, ada cowok semua. Ada Airi itu komunitas, nama komunitasnya namanya. Oh, komunitas. Iya. Tak kira Ukti Airi. Ada Airi. Air itu yang minta dikasih air. Ada Siaga Kota juga. Air kan. Ada Hunting Escort Surabaya itu ada. Itu temannya Rama-Rama. Relawan-relawan ya? Iya. Itu sukanya. Iya, sukanya itu. Suka yang lainnya? Yang lainnya apa ya? Suka satu kan bisa ini silaturahmi. Ya kita bisa bisa nggak gabut di kantor, maksudnya keluar. Oh, nggak bosen di kantor Ya, saja. di kantor keluar gitu. Kita suka aja. Dan itu emang kalau ambulan itu ada aturannya nggak sih? Kecepatannya itu minimal berapa? Kok kan mesti Kalau kita sudah pakai sirine, kita benar-benar darurat. itu kecepatan berapa biasanya? 100 lebih. Kalau sodik ya, beda-beda soalnya drivernya. Kalau sodik ini yang teman saya dari Pacitan, kalau masih mampu mobilnya 120 up, yang panther masih bisa. Kalau Iya, secepat-cepatnya ya. Dalam kota loh Secepatnya. itu di keramaian. Soalnya kan kita kadang enggak, kalau keramaian ya enggak sampai segitu. Ya. Itu kalau kita melihat kondisi. Kalau memang benar emergensi terus ada pengawalan, kita tancap. Terus semampunya kendaraan. Saya pernah itu ngawal ini kan dari RSUD Dr. Sutomo itu pakai mobil yang lama sebenarnya, tapi ya semacam kayak Panther gitu Panther. ya. Tapi kan itu kan semakin digas kan semakin kencang ya. Iya. Di tol itu 120 masih ngaruh kan? Masih lebih lagi. Saya pakai Avanza sampai ketinggalan. Itu apa maksudnya? Bukan, maksudnya itu ambulan. Ya ambulan. Karena ya mungkin terkadang kan butuh segera dan sebagainya kan. Kalau pas orangnya itu sakit itu kan harus segera ditangani gitu kan. Iya. Itu nggak ada ketakutan tersendiri kan, kecepatan segitu kan resiko Bahaya, kan. Iya, Nggak tapi kan takut. kita berdua sudah memikirkan, maksudnya kita itu menolong orang tapi kita juga memikirkan keselamatan kita sendiri. Itu maksudnya. Kalau misal memang itu tidak memungkinkan, itu nggak mungkin kita tambah. Contoh kayak di Nganjuk ya. Di Nganjuk itu kalau sudah malam itu sangat bahaya. Kenapa? Menurut saya kalau sudah kencang itu Begal daerah saya bukan loh. begal, yang Bukan getol. aman. Angin. Oh, Sekali kita di atas 100 itu pasti agak ngeloyo. Oleh Di tol karena Nganjuk itu. Nganjuk itu Nganjuk disebut kota kota angin. Karena anginnya ngebes. Jadi Nganjuk itu di kayak gini ya. Ini jadi antara gunung. Jadi ini lewatannya angin. Biasa gitu. Makanya Jadi Nganjuk untuk itu itu disebut kota. Berarti itu isinya angin. Iya. Ini saya mau buka ini. Masuk angin. Iya, harusnya di sini ada ini ya. Ada apa ini bisa yang mengeluarkan angin itu loh. Apa? Ya sesuatu yang bisa mengeluarkan angin di sini kan. Barangkali ada sponsor nanti kan. Maksudnya kan gitu. Tapi kalau yang kejadian yang saat-saat ini biasanya kan viral itu ambulan, terus di depannya itu dihalang-halangi pernah. Pernah. Oh, kejadian. Pernah kamu? Berapa bulan terakhir ya? Saya ada videonya itu saya upload di mana ya? IG atau apa ya? Bisa dicek nanti di IG saya kalau nggak salah. Itu ada Mercy. Itu Platnya.
Maksudnya bukan luar plat kota merah atau atau plat plat biasa. plat biasa. Plat biasa. Plat ini plat merah. Memang nggak tahu atau gimana orangnya? Memang ya kalau dibilang nggak tahu memang sebenarnya, tapi kita sudah membunyikan sirine tapi disuruh minggir nggak minggir, itu kan di kertas saya itu kan keluar kantor. Kan ada putaran balik yang arah ke makam Keputih. Kita kan bawa warga. Terus kita dikawal warga lah, itu kan nggak mau minggir. Sebenarnya sudah hijau. Sebenarnya beliau itu kalau belok kiri bisa buka. Nah itu sama Sodik tuh abrak, gitu. Ditabrak. Enggak Terus gimana orangnya? Soalnya mersinya itu kalau maju nggak maju, kalau berhenti nggak berhenti. Jadi gini, jago gitu. Belajar paling. Nggak tahu. Terus sama Sodik ya terus aja gitu. Terus akhirnya Ya Nggak tengkar. diurus sama warga. Urusannya kalau sama warga Ambulan itu aman. repot. Pokoknya kalau ambulan pasti warga berpihak ke ambulan. Iya, soalnya kita Oh kan iya, karena membawa ini ya. Jenazah. Ketika itu membawa orang sakit atau jenazah? Jenazah. Iya, mau cepet-cepetan. Itu tadi sukanya gitu ya. Dukanya. dukanya kalau saya sama yang memang saya pasangan sama Sotik ya kalau untuk ambulan ya. Kepacitan ball join lepas pernah. Apa itu rusak, ball join? rusak, Ya, ada lepas. kerusakan. Oh yang di apa? Ball join. Oh, yang Jadi di- ball join itu Yang bawah. ya Bawahnya roda itu ya? Power steering ke roda gila itu. Kenapa ada kok tiba-tiba copot? Ya nggak tahu. Kita kan muatan mayat itu dari Jenazah ya. Iya, Bawa jenazah maksudnya ya gitu. Tiba-tiba lepas atau ada unsur-unsur mistis atau gimana? Enggak, itu sudah balik. Itu sudah apa namanya? Tapi itu berarti pas nggak bawa jenazah sudah sampai ya. Tapi kita naik itu sudah ada Kerasa. firasat kalau ini nggak Mau beres. lepas. Gitu. Tapi saya kan udah siap-siap. Kalau ini nanti sekali ada tek, itu pasti saya turun langsung ganjel gitu kan. Soalnya kan naik jalannya itu kalau nggak salah di Pacitan Pacitan tapi saya belum pernah. Itu yang pojok. Namanya Pagerlor. Itu naik di atas PLTU ya. Oh, kayak deket pantai Ya, sana ya. Sutimoro. Kelayar. Enggak, Oh, yang beda. sini. Tuh. Terus gimana solusinya? Kita pulang itu kan jam 3. Kita nurunin jenazah jam 3 rencana langsung Balik. Ya, terus mampir di rumah gitu kan. Jam 4 sudah nyampe rumah. Ternyata sampai jam berapa? Jam 10 malam. Baru sampai. Kita nemu ada warkop. Bengkel. Enggak ada bengkel di JLS itu waktu itu di pinggir pantai kan. Ternyata ada warkop kecil. Kita minta paku kecil gitu. Nah, itu dimasukkan lagi dikasih paku. Oh, diakal dulu. Iya, diakal sampai bener-bener bisa buat jalan terus nyampe ke kota. Baru nemu bengkel gitu. Oke. Ya, itu memang dukanya kalau ketika di jalan gitu ya, bekerja seperti kayak driver gitu ya, driver ambulan, driver truk dan lain sebagainya, pasti hal-hal yang teknis seperti itu harus bisa menghadapi. Gitu. Oke. Selain itu, hal-hal yang tidak mengenakkan, ada hal-hal mistis mungkin. Kalau untuk mistis saya sendiri kan nggak takut seperti itu ya. Cuma berani kadang-kadang ya. katanya dulu ada relawan itu yang katanya ada kacanya buka sendiri yang banter itu. Terus dijual mas-mas. Enggak Ojo banter-banter. dia pernah cerita. Kalem mas. Ya, Ternyata saudaranya yang nungguin. kalau masalah mistis enggaknya itu tergantung diri kita sendiri sebenarnya. Kalau diri kita takut ya kita dibayangi oleh Ketakutan. Iya, ketakutan itu. Tapi kalau saya enggak, misal balik ya, itu sudah nyantai. Sotik di depan, saya di belakang. Tempatnya itu tempat keranda? Iya. Buat tidur. Iya, tempat tidur. Jadi kamu di gini? Iya. Ya Allah, berani ya. Nah, gimana? Ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau kita istirahat, misal di tol ya, kita kan bawa penter. Kalau di depan nggak mungkin berdua. Saya yang di kursi tamu, Sodik yang di tempat jenazah. Kalau enggak nanti gantian gitu. Ya udah kita capek. Kan kita nggak memaksakan kalau udah capek ya istirahat. Iya. Nggak sawan Sawanan. istilahnya. Bayang-bayang. Iya. Itu sudah beberapa kali mengantar kan. Kalau yang pertama kali itu masih itu ya, kayak ada rasa takut wajar gitu ya. Enggak pernah. Yang langsung diajak itu langsung suka. Langsung tidur di belakang. Ya enggak, maksudnya langsung suka, enggak ada kepikiran nanti takut gitu. Cuma kan dulu saya perlu bimbingan untuk cara pengangkatan. Kadang kan sebagian warga kan nggak tahu cara memasukkan yang benar itu gimana. Kadang tangannya itu nggak serasi, kanan kiri. Jadi kan dilihat agak kasihan. Dan itu kan harus serasi kalau ini kiri di atas. Kamu ngangkat langsung. Iya. Ketika ada jenazah. Kalau memang dari keluarga itu memang benar-benar kadang dipasrahkan. kan, ya perempuan semua terus di pihak makam itu kadang nggak ada, ya kita bantu gitu. Ya Allah. Oke. Saya tanya-tanya
biasa ya. Ini sisi lain ya. Masalah ambulannya gitu. Iya. Oke, luar biasa. Atau kamu juga punya passion di sana gitu ya? Gimana Mas ya? Tapi pengen punya ambulan sendiri nggak untuk? Oh enggak Mas. Udah. Ini sebatas Tapi ini emang ya, ya ngebantu sebatas sosial, membantu. karena kan sukanya sosial. Jiwa-jiwa sosialnya itu terpanggil gitu ya. Oh, kalau dalam dunia sound system suka dukanya itu apa? Kalau di dunia sound system suka dukanya kalau semuanya atau untuk yang di suara muslim? Semuanya. Kalau di rumah Jangan cerita suara muslim ya, umum aja. umum semuanya. Ketika handle sound system. Kalau suara muslim kan pasti suka semua. Nggak ada dukanya. Pokoknya kalau di dunia sound system itu kuatin mental. Mental. Gimana Iya. Pak kuatin mental? Kalau di kampung beda sama di kota. Gimana maksudnya? Di kampung gak horek gak payu Mas. Apa Horek itu apa? jeduk gitu loh. Minimal nek misale istilah ya. Heeh. Iku istilah cara Jawa nih. Soalnya tak setel ngarep griya Quran iki. Geter. Kaca iki nek gak sampean solasi pecah ngono. Nek gak Semakin Getar, getar, bergetar. Gitu. semakin mahal. Harus bisa menunjukkan taringnya gitu ya. Iya, istilah seperti itu kan. Iya. Hajatan di desa Dan itu rata-rata apa namanya? gitu. Ya, dan itu resikonya ya kita sendiri kalau kita Kalau sampai kaca tetangga pecah Pernah, nggak Pak? ganti, nggak nempuh itu. Pernah tapi. kalau punya saya sendiri belum pernah. Enggak biasanya enggak. Cuma getarnya itu Getarnya. sampai suaranya Istilahnya kan seperti itu. Iya. Tapi kan kerugiannya juga itu di kita sendiri. Tapi kan kita senang. Apalagi kalau takbir malam Lebaran Iya. itu biasanya saya bawa mobil sama keponakan Sound balap? saya. Iya, ya bukan balap. Pokoknya dari RT saya pasti bawa. Saya oke. pakai truk gitu kan. Tuh, Soundmu sendiri tuh ya? sama kalau malam takbir itu sama gabung sama keponakan. Oh, gabung. Takbiran besok ini insya Allah juga ya. Insya Allah ya. 24 jam. Ya dulu saya kekurangan apa namanya? Kekurangan perangkat. Saya bawa kabel dari sini juga. Dari suara muslim. Iya, gitu. Luar biasa. Oke, itu tadi apa? Sukanya. Sukanya. Dukanya. Dukanya ya itu tadi kalau Itu kita dukanya. Kalau kita apa namanya istilah balap ya, resikonya kobong. Maksudnya apa ini? Ini jebol. ya? Speakernya. Speakernya Iya. tidak bisa terpakai atau rusak. Nggak, ya. Ya, karena kapasitasnya kan sudah maksimal Iya. top, kemudian rusak. Ya kita paksakan kan. Kalau dibesarkan volumenya saya mentok Iya, itu. soalnya dulu itu pernah dipakai acara teman-teman itu ya soalnya saya kalau sama teman-teman itu cuma yang penting diambil terus diantarkan, silahkan dipakai gitu kan. Saya nggak minta apa-apa kalau untuk buat teman-teman mau buat acara atau apa gitu kan. Tuh. Saya juga suka. Terus malam tahun baru itu dibuat apa namanya ya musikan semua malam. Itu ada 2 speaker saya juga jebol, 1 Twitter saya kobong. Ya Itu Allah. kalau saya total itu hampir 800.000. Terus gimana itu? Ya saya sendiri yang ganti tapi saya suka gitu loh Mas ya. Walah. Karena passion tadi ya sejak MI, jadi meskipun ada kerusakan, ada apa itu Iya. masih tetap suka aja. suka benerin sendiri juga gitu Iya. kan. Bisa ya benerin kalau misal Kalau- ini punya mixer terus di servis sendiri gitu bisa di Kalau saya sendiri nggak Dioprek-oprek. bisa. Cuma kalau teman-teman bisa sebenarnya. Cuma tapi kalau untuk yang build up seperti ini mending apa namanya langsung ke ahlinya ya. iya, Daripada salah kaprah ya. istilah HP-nya itu ke counternya aja. Soalnya nggak murah juga Iya. gini nih. Iya. Daripada Soalnya salah kan, kaprah. dalamnya ini kan kayak sudah kayak handphone kecil-kecil. Tapi enak mana sih sebenarnya sound system yang kita beli jadi sama dengan yang buat sendiri. Bedanya Ngerakit. apa itu? Ngerakit. Rakitan. Ya kalau kita punya dana kita pasti Pilih yang ngerakit. ya enggak Biar pasti yang jadi. enak yang jadi. Oh iya. Secara kualitas pun Oh. itu kan. Cuman berhubung kalau saya kan mau beli jadi nggak mungkin langsung beli apa namanya istilahnya breng gitu kan. Misal bulan ini saya beli trafo, bulan depan saya beli elko, baru apa namanya 3-2 bulan baru kita rakit gitu kan. Kalau kita dananya ada ngumpul gel gitu kan enak beli jadi. Kualitas suara jamin. Bagus juga ya. Iya. Oke. Jadi kalau bicara tentang metamorfosa keahlian ini sebenarnya nggak hanya Mas Altop ya di sini, tapi Septian juga ya Dan ya. Apa saya? Loh, iya. Jadi Septian ini Super itu bisa. serba bisa juga Nyonder. di sini. Jadi dia itu selain di sini sebagai penyiar host ya. Ini Dia- narsumnya Mas Alto. Loh, Iya, kan nggak sekarang kan- berbagi. iya, Iya. berbagi. Jadi selain penyiar juga bisa nyeting-nyeting kayak mixer gini juga paham kan ya Septian? iya. Masalah sound, terus kayak masalah ketika mic narasumber mati gitu, bisa. Benerin recording bisa.
terus sanyo rusak nyalakan Mas Banjir itu. diesel Bisa. bisa. Itu sebenarnya gimana kamu sih? Ya itu sebenarnya pengalaman juga sebenarnya ya. Ya intinya kita sebenarnya nggak sekolah pun bisa, tapi yang terpenting kan mau mencoba gitu kan. Seperti Mas Sato tadi, ketika diberikan suatu amanah itu jangan langsung menolak, tapi diambil pelajarannya dulu gitu ya. Dari sana kita mendapatkan ilmu. Contoh hal sederhana ketika terjadi banjir ya, dulu Suara Muslim pernah kebanjiran. Nah, kalau tidak kita lakukan, contohnya menyalakan pompa itu ya, itu kan nanti akan banjir. Nah, kita coba dulu aja. Pasti nanti kan dari tidak bisa menyalakan 1 kali 2 kali, nanti kan pasti bisa gitu kan. Jadi yang terpenting adalah sebenarnya itu mau mencoba dulu gitu ya. Sama halnya juga kalau saya berurusan dengan mixer seperti tadi kemarin ya, ketika ada program safari subuh, kemudian teknisinya tidak ada, sedikit banyak saya tahu. Nah, dari mana itu juga dari mencoba, dari mungkin Mas Hatta pun juga sama. Ini juga berlaku untuk yang lainnya juga. Jadi kita berusaha untuk melakukan yang kita bisa. Intinya mungkin gitu. Pokoknya nggak nolak dulu ya. Kalau misalkan ada hal yang baru. Oke. Iya, oke lah. Ya. Itulah. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Mitra Muslim, berbicara tentang metamorfosa keahlian. Memang pada hakikatnya kita ini masing-masing ini punya kemampuan gitu ya. Sebenarnya kita harus benar-benar push the limit gitu. Kita harus benar-benar sampai mentok kadang-kadang kita terpaksa karena keadaan. Sebenarnya nggak bisa gitu. Kayak radio mati tiba-tiba suruh nyalakan pemancar. Iya kan, bingung. Akhirnya ya bisa di video call, dibantu dan sebagainya. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau nggak mau. Mau atau nggak mau. Dan kalau saya boleh sedikit cerita, itu Apa ini? ketika masih jomblo. Ini bukan mengejudge gitu ya, tapi ketika masih jomblo itu banyak-banyaklah mencoba. Apanya? Bukan ke arah Ramadan, ingat. Bukan. Bulan suci. Itu sahur ini ya. Cahaya kemuliaan loh. Bukan, maksudnya mencoba hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Misalkan. Gak boleh. Belum pernah. Misalkan. Jangan kedekati. Ini sahur loh Ini orang-orang. Suara Muslim. misalkan kita biasanya hanya makan saja. Belum pernah yang namanya mencoba masak. Coba masak. Nanti dari nggak enak bisa sedikit enak menjadi enak. Nah, itu manfaat nanti ketika sudah nikah. Itu salah satu hal sederhana. Yang kedua, sedikit banyak tahu hal berkaitan dengan pralon, tahu nggak? Tahu. Pralon. Tahu. Paralon, tahu ya? Yang berkaitan Prolon. bukan berkaitan dengan inilah pompa air. Tahu. Nah, Oh, itu sanyo apa? iya, Pompa air ya. kamu tahu pompa air. Itu merek. Iya, soalnya pompa ya sanyu, minum ya aqua. Termindset iya. Ya. Itu kan kalau kita tidak pernah mencoba kan nggak tahu ya, yang ini kombinasinya seperti ini, cara masangnya kalau ada paralon yang retak atau ini gimana caranya nyambungnya dan Kamu sebagainya. bisa itu? Bisa. Ada atap jebol bisa. Berarti kalau sanyo saya mampet gitu bisa ya? Bisa. Tinggal WA saja. Jadi Pelafon bocor bisa. Plafon bocor. jadi kalau saya di rumah ya, biasanya di WA Tangga-tangga. di Nganjuk, bukan di Nganjuk, di orang tua. Biasanya adik saya itu WA, "Mas, kapan pulang? Iki sanyonya rusak." Sayurnya rusak boleh masuk. Iya, saya bisa. Jadi mulai dari semua, maksudnya dari ngerangkai sanyo kemudian masuk ke sumber, bisa keluar air itu bisa. Bahkan dulu kan kalau ini kemarau itu kan biasanya nggak keluar ya airnya. Asat. Kemudian mau pasang PDAM. Akhirnya gimana nih PDAM biar bisa nyambung jadi satu antara sanyo air Sumur. dari pompa bisa. PDAM bisa. Nah, kalau nggak pernah mencoba kan bingung ya. Gimana ini? Alhamdulillah tak benerin sendiri bisa. Nah, itu kalau sudah menikah bisa menghemat yang namanya budget. Untuk bayar tukang. Untuk bayar tukang bisa untuk. Tapi kan kalau teman kita bisa ya kita panggil teman. Iya, panggil teman Harga terus teman. dibelikan nasi padang kan. Iya, kalau saya pas bisa, mohon maaf ya, saya sibuk.
Kan nggak bisa juga kan. Oke, baik, jadi seperti itu tentang metamorfosa keahlian. Kalau Dani ini Apa nih? Saya nggak paham apa-apa. Iya sebenarnya banyak bisa juga. Enggak, ya tapi nggak kayak Dani gitu malah nggak bisa ya. Ini bukan berkaitan dengan yang teknis, tapi berkaitan dengan keahlian yang lain. Hati. Tapi saya juga dulu kecil itu ya penasaran kan kayak remote control dulu yang kecil dulu itu penasaran di dalamnya itu ada apa gitu loh. oh, mobil-mobilan Tak buka, tak obeng, akhirnya rusak semua gitu. gak bisa kembalikan. Iya. Jadi boneka-boneka punya adikku itu ya kan penasaran sih boneka kok bisa bicara. Tak buka, tak sobek ya rusak semua. Jadi kan gak bisa gue. Terus mencoba. Sejak kecil suka merusak. Iya. Bukan, maksudnya nggak bisa membenarkan. Troublemaker. Iya, tapi Dani itu ini kayaknya ya. Apa? Pinternya itu bukan berkaitan dengan teknis. Kalau saya Altop kan tadi berkaitan dengan teknik gitu ya. Ngomong tentang teknik itu bisa. Dani itu berkaitan dengan ilmu gitu ya. Seperti hanya kan ada LBB gitu ya. Oh iya. Guru memang basic. Guru, dosen, khutbah, terus bahasa gitu-gitulah. Jurnal. Saya belajar jurnal Dani. Oh iya. Iya. Jurnal saya sudah internasional gitu. Iya. Dani iya. Iya internasional. Saya kan bingung ya, kemarin bingung jurnal gimana nih Dan jurnalku gak lolos gitu. Saya belajar dari Dani. Jadi ada sisi positifnya di sana. Iya. Gimana? Terima kasih sudah dibantu ngomong. Jadi kan sudah dijelaskan. Bukan hal lain. Iya, kalau berkaitan sama ini ya, kadang itu memang dulu sih aku itu punya ini ya kayak mental block. Kayak di pondok dulu misalkan kamu suruh ini nggak mau gitu. Itu di kelas-kelas awal pertama kali masuk pesantren. Kemudian naik ke kelas selanjutnya itu kan kita diajari kayak jadi di sebuah ngurusi santri. Akhirnya di situ kita juga belajar sama-sama. Jadi kan di pondok itu keterbatasannya dari membuat sesuatu yang tidak luar biasa itu berangkat dari keterbatasan. Misalkan kayak buat panggung itu bukan panggung yang sudah tersusun rapi, tetapi dari almari-almari itu. Bahkan di suatu acaraku dulu kita membuat panggung khitobah kayak panggung belajar muhadharah itu apa ya namanya ya? Muhadharah itu kayak pidato ceramah gitu. Nah, itu di acaraku awal dulu di pondok itu sampai panggung itu jebol. Jadi santri putri itu sampai gini, sampai agak jatuh gitu. Itu karena terus kamu nolongin santri putri? Enggak, aku di belakang makan. Oh iya. Akhirnya semua panitia kan gupu. Lah dari situ mungkin belajar, akhirnya juga bisa meskipun secara teknis nggak begitu mudeng sih aku sebenarnya. Ya belajar sama-sama tadi. Termasuk kalau yang berkaitan tentang ilmu, sebenarnya aku nggak bisa terlalu lebih bahasa Arab sih, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi dulu di pondok itu ya disuruh kamu ya yang jadi ngurusi bahasa gitu, ngurusi bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau misalkan ada santri yang nggak bicara bahasa Inggris atau bahasa Arab di setiap harinya, itu nanti kena hukuman. Di sana juga kita mencari kesalahan-kesalahan teman-teman kita yang nggak bicara bahasa, bukan mencari julid ya. Kayak kalau di sini kan mencari kesalahan orang lain. Siapa di sini mana? Bukan kalau di orang di kehidupan nyata. Kita kan mencari-cari kesalahan atau lebih kepada untuk mengucap dan sebagainya. Tapi di sana jangan salah paham ya. Tapi di pesantren itu untuk kemajuan agar bisa berbahasa lebih lancar. Oke. Seperti itulah mungkin. Oke, sepertinya waktunya sudah belum. Cukup ya ini ya. Mas Raga belum, Mas Alto belum. Gimana kalau sudah semua kan? Kalau Raga, Alto tadi kan sudah. Kalau Raga apa? Sisi lainmu. Banyak nih keahlian di lainnya. Banyak ini. Itu di luar dari pembelajaran. Yang paling sering tampil ke televisi kan ini teman kita. Iya. Itu tapi kan sesuai dengan ininya. Passionnya. Passion sesuai dengan pendidikannya kan di betul. Komunikasi. Gimana? Di luar itu? Sebenarnya di luar itu ya nggak ada sih. Sebenarnya saya belajar apa yang saya pelajari ya itu yang saya pakai sih. Saya orangnya gitu. Ya? Jadi kayak sekarang ya yang saya tekuni itu ya dunia seperti ini broadcasting sama dunia kayak desain grafis. Nah desain grafis itu juga saya pelajari di kampus dulu ya meskipun cuma basic aja tapi
karena hobi sejak kecil juga saya hobi gambar. Sejak kecil TK itu saya sering diikutkan lomba mewarnai, terus lomba gambar gitu ya. Akhirnya ketika ada kayak di komputer itu lebih praktis lagi daripada gambar, desain. Akhirnya ya suka, ya sudah itu. Jadi kebanyakan yang saya jalani ya apa yang saya pelajari sih. Kalau hal-hal kayak yang seperti Septian tadi teknis, ini nih memang saya kayak Dani sama. Ketika 2 orang di studio ini saya sama Dani tok, terus radio mati ya sudah tidak bisa apa-apa. Kalau Septian gitu masih bisa nyalakan. Aku Mbak Danis mau buka itu takut kesetrum tuh. Sing Mas Heri, bukaan gak apa-apa, kesetrum sampai jekel. Soalnya sama-sama, awak moy, gak iso. Iya. Betul ya. Ya jadi kayak hal-hal seperti itu emang ya bukannya sebenarnya nggak mau, tapi emang ya gimana nggak bisa, susah. Saya juga belajar kayak seperti gitu itu nggak paham gitu. Iya. Jadi ya seperti itulah. Memang setiap orang kan punya keahlian masing-masing, punya bakat masing-masing gitu. Jadi semoga ini menjadi inspirasi ya sedikit banyak, meskipun juga banyak guyonannya, tapi yang hal-hal penting mungkin bisa menjadi catatan untuk kita semakin semangat lagi untuk melakukan hal kebaikan, termasuk juga untuk belajar di luar mungkin yang sudah kita pelajari gitu ya. Artinya keahlian itu bukan hanya datang dari bangku pendidikan formal, tapi di luar formal pun juga sangat bisa untuk kita dapatkan gitu ya. Insya Allah seperti itu. Nah, seperti biasa kita akan tutup belum? Ini baru ini. Iya. Seperti biasa kita akan tutup dengan quotes masing-masing. Karena ini Ramadan, ya quotesnya berkaitan dengan Ramadan. Seperti apa? Karena ini dari YDSF, monggo Mas Alto mungkin juga boleh menyampaikan di YDSF seperti apa, gitu ya. Kalau Ramadannya, YDSF, Ramadannya agak keras biar. Iya, ini sahur itu harus semangat. Iya. Kalau di YDSF Ramadannya tahun ini mungkin nggak kayak tahun-tahun sebelumnya ya. Memang kita banyak di online. Pokoknya tetap pantengin aja di YouTube-nya YDSF Al-Falah Surabaya gitu aja. Oke, baik. Subscribe juga ya. YouTube ya. YouTube. Instagram YDSF-ku. YDSF-ku. Iya. Enggak YDSF kamu. Kenapa kamu? Ku. Oh, ku. Iya, karena milik kita semua gitu. Iya, milik kita semua. Menguatkan kebaikan bersama. Menguatkan Terus kebaikan. quotes-nya? Ya itu tadi pantengin. Enggak, itu bukan quotes. Enggak, ini Kata-kata mutiara ya. Siap ini. Oke. Untuk para apa ya namanya? Untuk para teman-teman yang ingin belajar jangan takut gagal. Intinya pokoknya tetap belajar semangat, jangan takut. Intinya jangan takut gagal. Dari manapun belajarnya, ambil sisi positifnya dan tinggalkan yang jelek, ambil yang baik, gitu aja. Karena tak semua orang itu memandang kita selalu baik, gitu aja. Oke. Nah, lanjut dengan jomblo yang kedua. Duh, kok aku? Iyalah. Jomblo. Jomblo. Bapak-bapak. Berisi. Oke. Apa ya kata-kata mutiara? Yes, nyambung dari Mas Altop tadi ya, Mitra Muslim. Kita harus mempunyai pikiran yang terbuka untuk mempelajari sesuatu apapun ya. Jadi kalau misalkan kita ada di Suara Muslim atau dimanapun saja berada, potensi apapun yang mungkin kita bisa ambil, kita bisa pelajari ya kuasai sebenar-benarnya. Karena kalau di suatu tempat, misalkan kita membutuhkan suatu ilmu itu, akan di kemudian hari nanti bisa bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah seperti itu. Oke. Ya, Septian. Kamu dulu. Kamu dulu lah. Saya dulu. Iya. Saya dulu. Saya dulu. Mikir enggak belum siap. Oke. Bicara tentang ini kan Ramadan. Saya bicara tentang Ramadan. Ramadan itu ketika berjumpa tentu kita harus bahagia. Pentingnya kita bahagia di segala hal, termasuk kita ketika menerima amanah-amanah baru, kita juga harus bahagia. Pentingnya bahagia itu pun juga berkaitan dengan bagaimana mengelola hati agar kita bisa bersyukur. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain jika kita tidak bahagia. Intinya adalah
selamat berbahagia. Masya Allah. Kamu sekarang udah bahagia sih? Bahagia. Insya Allah sudah berbahagia. Masya Allah. Sudah berbahagia. Alhamdulillah. Karena berteman dengan teman-teman yang solih. Masya Allah. Oke, tidak terasa Mitra Muslim. Dia ngomong gitu ya. Saya sudah bahagia sambil mikir quote ya. Ya, ini semua memang tidak dipersiapkan ya, Mitra Muslim. Oke. Oke. Seperti biasa aja, jadi quotes kalau dari saya mahfudhot. Iya. Jadi ya dari hafalan di pondok dulu lah. Ada satu mahfudhot atau kata mutiara yang cocok dengan tema kita hari ini tentang metamorfosa keahlian ya. Jarid walahid takun arifan. Cobalah dan perhatikan, niscaya kamu akan mengetahuinya. Jadi itu kata-kata singkat tapi kalau dipretel atau disyarah ya istilahnya kalau di pesantren itu bisa panjang. Jarib walahid. Jadi cobalah dan perhatikan hal-hal baru seperti Mas Septian tadi yang jurusannya ekonomi, kerjanya di komunikasi, tapi keahliannya masang pompa kan. Itu kan karena dia mencoba, berani mencoba gergaji pipa gitu kan. Terus sambil memperhatikan juga bisa dari YouTube, bisa dari tetangganya, bisa dari manapun gitu kan. Nah, jarib walahid takun arifan, maka kamu akan menjadi orang yang tahu. Minimal kita tahu basic-basicnya, kita tahu dasar-dasarnya, nggak harus menguasai seluruhnya. Itu aja sih untuk hal-hal yang baru tentang metamorfosa keahlian. Oke, ya terima kasih. Sekian, terima kasih telah bersama MID hari ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, juga di share ya sebanyak-banyaknya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menginspirasi. Amin. Selamat menunaikan ibadah Sahur. puasa ya, sahur dan juga semoga lancar puasanya sampai hari akhir, nggak ada gangguan apapun, nggak ada sakit ya. Semoga bisa menjalankan dengan lancar dan bahagia seperti Septian. Amin. Dan juga teman-teman yang nantinya mendapat THR. Amin. Amin. Paling keras Mas Edi. Instagram. Oke, jangan lupa follow Instagram kami ya, MID masing-masing. Saya Raga Satria. Saya Altobianto. Instagramnya? @altop97. Oke, saya Daniel Abdurrahim. Saya Muhammad Septian, dibalik menjadi Septian Muhammad. Dan terima kasih telah bersama dengan MID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.